Pernahkah kamu merasa lelah setelah bertemu seseorang? Bukan karena aktivitasnya berat, tetapi karena energi dan pikiranmu terkuras habis setelah berbicara dengan mereka. Ada orang-orang yang kehadirannya membuat hidup terasa lebih damai, tetapi ada juga yang diam-diam membawa kekacauan, tekanan, bahkan penderitaan ke dalam hidup kita. Masalahnya, banyak orang tetap mempertahankan hubungan dengan tipe orang seperti ini hanya karena tidak enak hati, takut dianggap jahat, atau terlalu terbiasa hidup dalam lingkungan yang toksik. Padahal, kebahagiaan bukan hanya soal mendapatkan lebih banyak hal baik dalam hidup. Kadang, kebahagiaan justru datang ketika kita mulai menjauh dari hal-hal yang merusak ketenangan batin kita. Lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir, emosi, bahkan masa depan seseorang. Jika setiap hari kamu dikelilingi oleh orang yang salah, maka perlahan hidupmu juga akan dipenuhi energi negatif. Dalam video ini, kita akan membahas 7 orang yang wajib dijauhi jika kamu ingin hidup lebih bahagia. Mereka mungkin ada di sekitarmu sekarang. Bisa teman, pasangan, rekan kerja, bahkan keluarga sendiri. Dan seringkali, orang-orang seperti ini terlihat biasa saja di awal, sampai akhirnya kamu sadar bahwa merekalah sumber stres yang selama ini menguras hidupmu sedikit demi sedikit. Kalau kamu ingin hidup lebih tenang, lebih sehat secara mental dan lebih bahagia, maka mulailah lebih selektif dalam memilih siapa yang boleh dekat dengan hidupmu. 1. Orang yang selalu meremehkanmu. Salah satu tipe orang yang wajib kamu jauhi jika ingin hidup lebih bahagia adalah orang yang selalu meremehkanmu. Mereka mungkin terlihat biasa saja di awal. Kadang mereka hadir sebagai teman dekat, pasangan, rekan kerja, bahkan keluarga sendiri. Tetapi semakin lama kamu berada di dekat mereka, semakin kamu merasa kecil, tidak percaya diri, dan kehilangan semangat hidup. Orang yang suka meremehkan biasanya tidak langsung menghina secara terang-terangan. Mereka melakukannya dengan cara yang halus. Saat kamu punya mimpi besar, mereka berkata, paling juga gagal. Saat kamu mencoba usaha baru, mereka bilang, kamu tidak cocok. Ketika kamu mulai berubah menjadi lebih baik, mereka malah menertawakan perubahanmu. Kalimat-kalimat seperti itu terlihat sepele, tetapi jika didengar terus-menerus, perlahan akan merusak mental seseorang. Karena manusia hidup bukan hanya dari makanan dan uang, tetapi juga dari lingkungan dan kata-kata yang mereka dengar setiap hari. Banyak orang hebat gagal berkembang bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena terlalu lama hidup di lingkungan yang selalu menjatuhkan mereka. Setiap kali ingin melangkah maju, selalu ada suara yang membuat mereka ragu pada diri sendiri. Yang paling berbahaya dari orang yang suka meremehkan adalah mereka membuatmu mulai meragukan kemampuanmu sendiri. Awalnya kamu yakin bisa, tetapi setelah terlalu sering diremehkan, kamu mulai berpikir mungkin mereka benar. Kamu mulai takut mencoba, takut gagal, takut dipermalukan. Padahal, banyak hal besar dalam hidup hanya bisa dicapai oleh orang yang berani mencoba. Orang yang meremehkanmu seringkali merasa tidak nyaman melihatmu berkembang. Karena ketika kamu tumbuh menjadi lebih baik, mereka merasa tertinggal. Maka cara termudah untuk membuat diri mereka tetap nyaman adalah memastikan kamu tidak melangkah lebih jauh dari mereka. Itulah kenapa ada orang yang terlihat senang saat kamu gagal, tetapi diam ketika kamu berhasil. Mereka tidak benar-benar mendukungmu. Mereka hanya nyaman saat kamu berada di bawah mereka. Coba perhatikan lingkunganmu sekarang. Apakah ada seseorang yang selalu meremehkan setiap usahamu? Saat kamu mulai disiplin, mereka bilang kamu sok rajin. Saat kamu mulai menjaga diri, mereka bilang kamu berubah. Saat kamu mulai fokus mengejar masa depan, mereka malah mengejek impianmu. Orang seperti ini sangat berbahaya jika terus dipertahankan dalam hidup. Karena tanpa sadar, mereka akan membunuh potensi terbaik dalam dirimu sedikit demi sedikit. Kamu harus mengerti satu hal. Tidak semua orang ingin melihatmu berhasil. Dunia ini dipenuhi orang-orang yang lebih nyaman melihatmu tetap biasa-biasa saja. Karena jika kamu berkembang, mereka takut kehilangan rasa superiornya. Kadang yang membuat seseorang gagal bukan kurangnya kemampuan, tetapi terlalu sering mendengarkan pendapat orang yang salah. Banyak orang sebenarnya punya bakat luar biasa, punya mimpi besar, punya potensi yang hebat,
Tetapi semuanya mati karena terlalu lama hidup di sekitar orang yang suka meremehkan. Mereka akhirnya memilih hidup biasa saja karena takut dihina jika gagal. Padahal orang sukses di dunia ini juga pernah diremehkan. Banyak tokoh besar yang dulu dianggap tidak akan berhasil, tetapi mereka memilih tetap berjalan meskipun diremehkan banyak orang. Masalahnya tidak semua orang punya mental sekuat itu. Ada orang yang perlahan hancur hanya karena terlalu sering dijatuhkan dengan kata-kata. Dan yang lebih menyakitkan, kadang orang yang paling meremehkan justru orang yang paling dekat dengan kita. Ada anak yang kehilangan rasa percaya dirinya karena terus dibanding-bandingkan oleh keluarganya sendiri. Ada pasangan yang kehilangan semangat hidup karena terus dianggap tidak cukup baik. Ada teman yang berhenti mengejar mimpinya karena lingkungannya selalu menertawakan usahanya. Luka karena diremehkan itu nyata. Walaupun tidak terlihat secara fisik, dampaknya bisa sangat dalam. Seseorang bisa terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam dirinya penuh keraguan karena terlalu lama hidup di sekitar orang yang tidak pernah menghargainya. Karena itu, kamu harus mulai belajar menjaga jarak dari orang-orang seperti ini. Bukan karena membenci mereka, tetapi karena kamu juga berhak hidup di lingkungan yang sehat. Lingkungan yang baik akan membuatmu berkembang. Mereka akan mendukungmu saat kamu jatuh. Mereka akan memberi semangat saat kamu lelah. Mereka mungkin mengkritikmu, tetapi kritik mereka bertujuan membangun, bukan menghancurkan. Berbeda dengan orang yang suka meremehkan. Mereka tidak peduli apakah kamu terluka atau tidak. Yang penting mereka merasa lebih tinggi. Kadang mereka bahkan menyamar sebagai orang realistis. Mereka berkata bahwa mereka hanya ingin kamu tidak kecewa. Tetapi sebenarnya mereka sedang memindahkan ketakutan mereka kepadamu. Orang yang gagal seringkali ingin orang lain ikut takut mencoba. 2. Orang yang hanya datang saat butuh. Dalam hidup, tidak semua orang yang terlihat dekat benar-benar peduli padamu. Ada orang-orang yang hadir hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu. Saat mereka punya masalah, mereka mencarimu. Saat mereka sedang kesepian, mereka datang kepadamu. Saat mereka butuh bantuan, tenaga, uang, perhatian, atau dukungan, tiba-tiba mereka mengingat keberadaanmu. Tetapi ketika keadaan mereka sudah membaik, mereka perlahan menghilang seolah kamu tidak pernah ada dalam hidup mereka. Tipe orang seperti ini sangat melelahkan secara emosional. Karena hubungan yang seharusnya saling menghargai, berubah menjadi hubungan yang penuh pemanfaatan. Kamu terus memberi, sementara mereka hanya datang untuk mengambil. Masalahnya banyak orang baik tidak sadar bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Mereka berpikir membantu adalah bentuk ketulusan. Mereka takut dianggap pelit, egois, atau tidak setia kawan jika mulai menolak. Akhirnya mereka terus hadir untuk orang lain meskipun diri mereka sendiri perlahan kelelahan. Orang yang hanya datang saat butuh biasanya sangat pintar memainkan perasaan. Mereka tahu kapan harus bersikap manis. Mereka tahu bagaimana membuatmu merasa dibutuhkan. Mereka tahu cara berbicara agar kamu sulit mengatakan tidak. Kadang mereka datang dengan cerita sedih, dengan wajah penuh masalah, dengan kata-kata yang membuatmu iba. Dan karena kamu punya hati yang lembut, kamu memilih membantu tanpa berpikir panjang. Tetapi coba perhatikan satu hal. Ketika kamu berada di titik terendah hidupmu, apakah mereka juga melakukan hal yang sama untukmu? Atau justru mereka menghilang? Banyak orang baru sadar dirinya dimanfaatkan setelah terlalu lama merasa lelah sendiri. Mereka selalu menjadi tempat curhat, tempat meminta bantuan, tempat meminjam uang, tempat mencari solusi. Tetapi saat mereka sendiri membutuhkan seseorang, tidak ada siapa-siapa. Hubungan seperti ini tidak sehat, karena hubungan yang sehat seharusnya berjalan dua arah. Ada saling peduli, saling membantu, dan saling menghargai. Bukan satu pihak terus berkorban sementara pihak lain hanya menikmati. Kadang orang yang hanya datang saat butuh membuatmu merasa penting, padahal sebenarnya mereka hanya membutuhkan manfaat darimu. Dan begitu manfaat itu hilang, perlakuan mereka juga berubah. Itulah kenapa ada orang yang sangat dekat denganmu saat kamu punya sesuatu yang mereka butuhkan, tetapi mulai menjauh ketika kamu tidak lagi bisa memberi keuntungan bagi mereka. Ini menyakitkan, tetapi nyata. Tidak semua orang yang sering menghubungimu benar-benar menyayangimu. Ada yang hanya membutuhkan akses terhadap hidupmu. Mungkin kamu pernah mengalami hal seperti ini.
Saat kamu punya pekerjaan bagus, banyak orang mendekat. Saat kamu sedang stabil secara finansial, banyak yang tiba-tiba peduli. Tetapi ketika hidupmu sedang sulit, orang-orang itu satu persatu menghilang. Disitulah kamu mulai sadar siapa yang tulus dan siapa yang hanya memanfaatkan keadaanmu. Orang yang tulus akan tetap menghargaimu, bahkan ketika kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan. Mereka hadir bukan karena keuntungan, tetapi karena benar-benar peduli sebagai manusia. Sementara orang yang hanya datang saat butuh, biasanya sulit ditemukan ketika keadaan berbalik. Yang membuat hubungan seperti ini berbahaya adalah dampaknya terhadap mentalmu. Lama-lama kamu merasa dirimu hanya berharga ketika bisa membantu orang lain. Kamu merasa harus selalu tersedia agar diterima. Kamu takut menolak karena takut dijauhi. Akhirnya kamu terus mengorbankan diri sendiri demi mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Padahal kamu juga manusia. Kamu juga punya batas tenaga, waktu, pikiran, dan emosi. Tidak ada yang salah dengan membantu orang lain. Tetapi kamu juga harus belajar membedakan mana orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mana yang hanya memanfaatkan kebaikanmu. Karena jika kamu terus memberi tanpa batas kepada orang yang salah, suatu hari kamu akan merasa kosong. Banyak orang baik akhirnya menjadi lelah secara mental bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena terlalu banyak memberi kepada orang yang tidak tahu cara menghargai. Mereka terbiasa mendahulukan orang lain sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Yang lebih menyedihkan, ketika mereka mulai lelah dan berhenti membantu, justru mereka dianggap berubah. Dianggap tidak peduli, dianggap jahat, padahal selama ini merekalah yang terus digunakan. Orang yang hanya datang saat butuh seringkali tidak benar-benar peduli dengan keadaanmu. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa mereka dapatkan darimu. Mungkin terdengar kasar, tetapi inilah kenyataan yang harus dipahami agar kamu tidak terus terluka. Kamu tidak wajib selalu tersedia untuk semua orang. Kamu tidak harus mengorbankan kesehatan mentalmu demi mempertahankan hubungan sepihak. Belajar mengatakan tidak bukan berarti kamu egois. Itu artinya kamu mulai menghargai dirimu sendiri. 3. Orang yang suka drama dan membawa kekacauan. Jika kamu ingin hidup lebih tenang dan bahagia, maka salah satu tipe orang yang wajib kamu jauhi adalah orang yang hidupnya selalu dipenuhi drama dan kekacauan. Kemanapun mereka pergi, selalu ada masalah, selalu ada konflik, selalu ada pertengkaran. Dan anehnya, mereka terlihat nyaman hidup dalam situasi seperti itu. Orang seperti ini seringkali membawa energi yang melelahkan. Awalnya mungkin kamu merasa kasihan pada mereka. Kamu berpikir hidup mereka memang sedang sulit. Tetapi semakin lama kamu mengenal mereka, kamu mulai sadar bahwa sebagian besar kekacauan itu justru mereka ciptakan sendiri. Mereka suka membesar-besarkan masalah kecil. Hal sederhana bisa berubah menjadi pertengkaran besar hanya karena mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan ego mereka. Hari ini mereka marah pada seseorang, besok mereka membicarakan orang lain, lalu lusa mereka kembali bertengkar dengan orang yang berbeda. Hidup mereka tidak pernah tenang karena mereka selalu menciptakan konflik baru. Masalahnya, ketika kamu terlalu dekat dengan orang seperti ini, lama-lama hidupmu juga ikut berantakan. Pikiranmu jadi penuh tekanan. Emosimu ikut terkuras, kamu terus terlibat dalam masalah yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirimu. Orang yang suka drama biasanya juga sangat senang bergosip. Mereka menikmati membicarakan keburukan orang lain. Mereka senang mengadu domba. Mereka membuat cerita agar suasana semakin panas. Dan yang berbahaya jika mereka bisa membicarakan orang lain di depanmu, suatu hari mereka juga bisa membicarakanmu di depan orang lain. Banyak orang tidak sadar bahwa lingkungan penuh drama bisa merusak kesehatan mental secara perlahan. Karena setiap hari otakmu dipenuhi emosi negatif, konflik, dan tekanan yang sebenarnya tidak perlu. Kamu jadi mudah stres, mudah marah, mudah lelah secara emosional. Padahal hidup sudah cukup berat tanpa tambahan drama yang sengaja diciptakan oleh orang lain. Orang yang dewasa secara emosional biasanya menyukai ketenangan. Mereka tidak mencari masalah. Mereka tidak menikmati pertengkaran. Mereka tidak merasa bangga ketika berhasil membuat suasana menjadi kacau. Sebaliknya, orang yang suka drama justru merasa hidupnya kosong jika tidak ada konflik. Mereka haus perhatian. Mereka ingin menjadi pusat cerita.
Maka cara tercepat untuk mendapatkan perhatian adalah menciptakan keributan. Kadang mereka sengaja membesar-besarkan masalah kecil agar semua orang fokus pada mereka. Yang membuat orang seperti ini melelahkan adalah emosinya tidak stabil. Hari ini mereka baik sekali, besok tiba-tiba marah tanpa alasan jelas. Hari ini mereka memuji seseorang, besok mereka membencinya. Kamu jadi merasa harus berhati-hati setiap saat. Karena takut salah bicara, sedikit saja bisa memicu drama baru. Hubungan seperti ini sangat menguras energi mental. Banyak orang bertahan dalam lingkungan penuh drama karena merasa tidak enak hati untuk pergi. Mereka takut dianggap meninggalkan teman, takut dianggap tidak peduli. Padahal menjaga jarak dari lingkungan toksik bukan berarti kamu jahat. Itu artinya kamu sedang melindungi ketenangan hidupmu sendiri. Kamu harus ingat satu hal penting. Tidak semua masalah harus kamu ikuti. Tidak semua konflik harus kamu masuki. Kadang keputusan terbaik adalah memilih diam dan menjauh. Karena ada orang-orang yang tidak mencari solusi. Mereka hanya mencari keributan. Orang seperti ini sering membuat orang lain ikut terseret dalam kekacauan yang mereka buat. Mereka mengajakmu membenci orang yang mereka benci. Mereka memancing emosimu agar ikut marah. Mereka membuatmu merasa harus memilih pihak. Padahal sebelumnya hidupmu baik-baik saja. Tiba-tiba pikiranmu jadi penuh amarah, penuh curiga, penuh emosi hanya karena terlalu lama berada di sekitar mereka. Itulah kenapa lingkungan sangat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Kalau setiap hari kamu dikelilingi drama, maka hidupmu akan terasa berat. Tetapi jika kamu berada di lingkungan yang tenang, pikiranmu juga akan lebih damai. Orang yang suka drama juga sering sulit menerima kesalahan diri sendiri. Mereka selalu merasa menjadi korban. Semua orang dianggap salah kecuali dirinya sendiri. Saat hubungan rusak, mereka menyalahkan orang lain. Saat terjadi konflik, mereka merasa paling tersakiti. Mereka jarang introspeksi karena terlalu sibuk mencari kambing hitam. Dan tanpa sadar, kamu bisa ikut terseret menjadi penyelamat mereka setiap waktu. Kamu terus mendengarkan keluhan mereka. Terus membantu menyelesaikan masalah mereka. Terus menenangkan emosi mereka. Sampai akhirnya kamu sendiri merasa lelah. Karena menghadapi orang yang hidupnya penuh drama, itu seperti masuk ke dalam pusaran kekacauan yang tidak ada habisnya. Semakin kamu mencoba menyelamatkan mereka, semakin kamu ikut tenggelam. 4. Orang yang selalu negatif. Jika kamu ingin hidup lebih bahagia, maka kamu harus mulai menjaga jarak dari orang-orang yang selalu negatif. Mereka adalah tipe orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala hal. Apapun situasinya, mereka selalu punya alasan untuk mengeluh, menyalahkan keadaan, dan menyebarkan pesimisme kepada orang lain. Saat kamu punya mimpi besar, mereka mengatakan itu terlalu sulit. Saat kamu sedang semangat menjalani hidup, mereka malah menakut-nakutimu dengan kegagalan. Saat kamu mencoba berpikir positif, mereka mengatakan kamu terlalu naif. Orang seperti ini perlahan bisa menghancurkan semangat hidupmu tanpa kamu sadari. Karena energi negatif itu menular. Awalnya mungkin kamu merasa bisa mengabaikannya. Tetapi jika setiap hari kamu terus mendengar keluhan, pesimisme, dan pikiran buruk, lama-lama cara berpikirmu juga ikut berubah. Kamu jadi lebih mudah takut mencoba sesuatu, lebih mudah khawatir, lebih mudah merasa hidup ini berat, padahal sebelumnya kamu baik-baik saja. Itulah kenapa lingkungan sangat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Apa yang terus-menerus kamu dengar akan membentuk cara berpikirmu. Kalau setiap hari kamu dikelilingi oleh orang yang penuh harapan, semangatmu ikut tumbuh. Tetapi jika setiap hari kamu berada di sekitar orang yang terus mengeluh dan menyebarkan energi buruk, perlahan hidupmu terasa semakin gelap. Orang negatif biasanya sulit bersyukur. Mereka terlalu fokus pada apa yang kurang dalam hidupnya sampai lupa melihat hal-hal baik yang sebenarnya masih mereka miliki. Saat mendapat pekerjaan, mereka mengeluh capek. Saat menganggur, mereka mengeluh tidak punya uang. Saat sendirian, mereka merasa kesepian. Saat punya pasangan, mereka mengeluh tentang pasangannya. Tidak ada yang pernah cukup bagi mereka. Dan yang lebih melelahkan, mereka sering menarik orang lain masuk ke dalam pola pikir negatif yang sama. Mereka membuatmu ikut percaya bahwa hidup selalu buruk, bahwa semua orang jahat, bahwa tidak ada harapan, bahwa semua usaha akan sia-sia. Padahal belum tentu kenyataannya seperti itu.
Banyak orang gagal berkembang bukan karena hidupnya terlalu sulit, tetapi karena terlalu lama berada di lingkungan yang mematikan semangat mereka. Lingkungan negatif membuat seseorang kehilangan energi untuk bertumbuh. Coba bayangkan jika setiap hari kamu mendengar kata-kata seperti, percuma usaha, hidup memang tidak adil, kamu tidak akan berhasil, semua orang akhirnya gagal, tidak usah terlalu berharap. Kalimat seperti itu mungkin terdengar biasa, tetapi jika terus-menerus masuk ke pikiranmu, perlahan mentalmu akan melemah. Kamu mulai kehilangan keyakinan pada dirimu sendiri. Kamu mulai takut bermimpi terlalu tinggi. Kamu mulai merasa bahwa hidup memang seburuk yang mereka katakan. Padahal seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan kenyataannya, tetapi lingkungan yang terus menanamkan pikiran negatif ke dalam kepala kita. Orang yang selalu negatif juga biasanya sulit ikut bahagia melihat orang lain berkembang. Mereka lebih nyaman melihat semua orang sama-sama pesimis seperti dirinya, karena ketika melihat orang lain optimis dan berani berubah, mereka merasa terganggu. Maka mereka mencoba menurunkan semangat orang lain agar tetap berada di level yang sama. Kadang mereka melakukannya dengan cara yang halus. Mereka berkata bahwa mereka hanya realistis. Padahal sebenarnya mereka sedang memindahkan ketakutan mereka kepada orang lain. Orang yang takut gagal seringkali ingin orang lain ikut takut mencoba. Karena itu, kamu harus hati-hati memilih siapa yang paling sering kamu dengar pendapatnya. Tidak semua orang layak menjadi tempat kamu meminta nasihat. Jika seseorang selalu membuatmu merasa hidup ini suram, mungkin memang sudah waktunya menjaga jarak. Bukan berarti kamu harus membenci mereka. Tetapi kamu juga punya hak menjaga kesehatan mentalmu sendiri. Karena hidup yang penuh energi negatif akan membuat seseorang cepat lelah secara emosional. Orang negatif juga sering sangat fokus pada masalah tetapi tidak mau mencari solusi. Mereka lebih suka mengeluh daripada berubah. Setiap kali diberi saran, mereka menolak. Setiap kali diberi semangat, mereka kembali pesimis. Akhirnya orang-orang di sekitar mereka ikut merasa lelah. Beda antara orang yang sedang mengalami masa sulit dengan orang yang memang terbiasa hidup dalam energi negatif. Orang yang sedang kesulitan masih punya keinginan untuk bangkit. Mereka masih mau belajar, masih mau berusaha. Sedangkan orang yang negatif seringkali nyaman hidup dalam keluhan dan pesimisme. Mereka menolak harapan karena sudah terlalu terbiasa berpikir buruk. Jika kamu terus berada di dekat orang seperti ini, tanpa sadar hidupmu juga akan ikut dipenuhi kecemasan. Kamu jadi lebih mudah overthinking, lebih mudah curiga, lebih mudah kehilangan motivasi, lebih mudah menyerah bahkan sebelum mencoba. Padahal kebahagiaan sangat dipengaruhi oleh cara seseorang memandang hidup. 5. Orang yang suka mengontrol hidupmu. Salah satu tipe orang yang paling berbahaya untuk kebahagiaanmu adalah orang yang selalu ingin mengontrol hidupmu. Mereka ingin menentukan bagaimana kamu harus berpikir, bagaimana kamu harus bertindak, bahkan bagaimana kamu harus menjalani hidupmu. Awalnya mungkin terlihat seperti perhatian atau rasa peduli, tetapi semakin lama, kamu akan sadar bahwa hubungan itu perlahan membuatmu kehilangan kebebasan menjadi dirimu sendiri. Orang yang suka mengontrol biasanya tidak langsung terlihat buruk di awal. Mereka sering tampil sebagai sosok yang sangat perhatian. Mereka ingin tahu kemana kamu pergi, dengan siapa kamu berbicara, apa yang kamu lakukan, bahkan keputusan kecil dalam hidupmu. Awalnya kamu mungkin merasa itu tanda kasih sayang. Kamu merasa diperhatikan. Kamu merasa ada seseorang yang peduli padamu. Tetapi lama-lama semuanya berubah menjadi tekanan. Kamu mulai merasa tidak bebas mengambil keputusan sendiri. Kamu merasa harus meminta izin untuk banyak hal. Kamu takut melakukan sesuatu karena khawatir mereka marah atau kecewa. Dan tanpa sadar, hidupmu perlahan tidak lagi berjalan sesuai keinginanmu, tetapi sesuai kendali mereka. Inilah yang membuat orang manipulatif sangat berbahaya. Mereka tidak langsung merampas kebebasanmu sekaligus. Mereka melakukannya sedikit demi sedikit, sampai kamu terbiasa hidup di bawah kendali mereka. Mereka membuatmu merasa bersalah ketika memilih dirimu sendiri. Mereka marah ketika kamu mulai mandiri. Mereka tidak suka ketika kamu mulai punya pendapat sendiri. Karena orang yang suka mengontrol sebenarnya takut kehilangan kekuasaan atas dirimu.
Mereka ingin kamu terus bergantung pada mereka agar lebih mudah dikendalikan. Hubungan seperti ini sangat melelahkan secara mental, karena kamu hidup dalam tekanan terus-menerus. Kamu selalu takut salah, takut membuat mereka marah, takut dianggap berubah, takut dianggap tidak peduli. Akhirnya kamu mulai mengorbankan banyak hal demi menjaga hubungan tetap aman. Kamu menahan pendapatmu, kamu memendam keinginanmu, kamu mulai berpura-pura menjadi orang yang mereka inginkan. Dan semakin lama, kamu kehilangan dirimu sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang hidup dalam hubungan yang mengontrol, karena semuanya dibungkus dengan kata sayang dan peduli. Padahal cinta yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan kebebasan. Orang yang benar-benar mencintaimu akan menghargai pilihan hidupmu. Mereka tidak akan memaksamu menjadi seseorang yang berbeda demi memenuhi ego mereka. Tetapi orang yang suka mengontrol biasanya ingin semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Jika kamu tidak menurut, mereka mulai marah, menyalahkanmu, atau membuatmu merasa bersalah. Kadang mereka berkata, "Aku melakukan ini karena peduli sama kamu. Aturan ini buat kebaikan kamu. Aku cuma takut kehilangan kamu." Padahal sebenarnya mereka sedang membatasi hidupmu sedikit demi sedikit. Dan yang paling berbahaya, lama-lama kamu mulai menganggap semua itu normal. Kamu mulai terbiasa hidup tanpa kebebasan. Kamu mulai takut mengambil keputusan sendiri. Kamu mulai kehilangan rasa percaya pada dirimu sendiri karena terlalu bergantung pada persetujuan orang lain. Padahal manusia tidak diciptakan untuk hidup di bawah kendali orang lain. Kamu punya hak untuk menentukan hidupmu sendiri. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri. Kamu punya hak untuk berkata tidak tanpa harus merasa bersalah. Sayangnya banyak orang bertahan dalam hubungan yang mengontrol karena takut kehilangan seseorang. Mereka takut sendirian, takut ditinggalkan, takut tidak dicintai lagi. Akhirnya mereka rela kehilangan kebebasan demi mempertahankan hubungan. Padahal hubungan yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri bukanlah hubungan yang sehat. Orang yang suka mengontrol juga sering membuatmu merasa bahwa kamu tidak mampu hidup tanpa mereka. Mereka membuatmu bergantung secara emosional. Mereka ingin kamu percaya bahwa hanya mereka yang paling mengerti dirimu. Tujuannya agar kamu sulit pergi, karena orang yang mandiri lebih sulit dikendalikan. Itulah kenapa orang manipulatif sering tidak suka melihatmu berkembang. Saat kamu mulai percaya diri, mereka merasa terancam. Saat kamu mulai mandiri, mereka mulai kehilangan kendali. Maka mereka mencoba membuatmu kembali ragu pada dirimu sendiri. Mereka mengecilkan keputusanmu. Mereka membuatmu merasa tidak cukup pintar. Mereka membuatmu takut gagal agar kamu tetap bergantung pada mereka. Tanpa sadar, hubungan seperti ini perlahan menghancurkan mental seseorang. Kamu hidup bukan lagi untuk dirimu sendiri, tetapi untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Setiap hari kamu memakai topeng. Setiap hari kamu menekan keinginanmu sendiri. Setiap hari kamu hidup dalam ketakutan kehilangan penerimaan mereka. Dan itu sangat melelahkan. Kebahagiaan tidak akan pernah tumbuh dalam hidup yang penuh kendali dan tekanan, karena kebahagiaan membutuhkan kebebasan. 6. Orang yang iri dengan kebahagiaanmu. Tidak semua orang senang melihatmu bahagia. Tidak semua orang ikut bahagia ketika hidupmu mulai membaik. Ada orang-orang yang diam-diam merasa terganggu saat melihatmu berkembang, berhasil, atau menemukan kebahagiaan dalam hidupmu. Mereka tersenyum di depanmu, tetapi menyimpan rasa iri di dalam hati mereka. Dan inilah salah satu tipe orang yang wajib kamu jauhi jika ingin hidup lebih tenang dan lebih bahagia. Orang yang iri seringkali sulit dikenali, karena mereka tidak selalu menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. Mereka tetap tertawa bersamamu, tetap berbicara baik di depanmu, bahkan terkadang terlihat seperti mendukungmu. Tetapi semakin lama kamu akan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat kamu gagal, mereka terlihat lebih hidup. Saat kamu sedih, mereka lebih aktif mendekatimu. Tetapi saat kamu berhasil, mereka mendadak dingin. Mereka sulit memberikan selamat dengan tulus. Mereka mengecilkan pencapaianmu. Mereka mencari kekurangan di balik keberhasilanmu, dan kadang mereka mulai menjauh ketika hidupmu semakin baik. Itulah tanda bahwa seseorang tidak nyaman melihatmu bahagia.
Rasa iri adalah emosi yang sangat berbahaya, karena iri membuat seseorang sulit melihat kebahagiaan orang lain dengan hati yang bersih. Alih-alih termotivasi, mereka justru merasa tersaingi. Alih-alih ikut senang, mereka merasa terganggu. Dan tanpa sadar, orang yang iri bisa menjadi racun dalam hidupmu. Mereka mungkin tidak menyerangmu secara langsung, tetapi mereka perlahan mempengaruhi mentalmu lewat komentar-komentar kecil yang menjatuhkan. Saat kamu punya pencapaian, mereka berkata, "Ah, itu cuma keberuntungan." Saat kamu mulai berkembang, mereka berkata, "Paling juga nanti gagal lagi." Saat kamu mulai percaya diri, mereka mengatakan kamu berubah dan mulai sombong. Tujuannya satu, mereka ingin membuatmu kembali merasa kecil. Karena melihatmu bersinar membuat mereka merasa kalah. Yang lebih menyakitkan, terkadang rasa iri datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Teman dekat, saudara, rekan kerja, bahkan orang yang selama ini kita percaya. Ada orang yang nyaman saat melihatmu biasa-biasa saja. Tetapi begitu hidupmu mulai naik, mereka perlahan berubah. Mereka mulai menjaga jarak. Mereka mulai sering membandingkan. Mereka mulai sulit mendukungmu dengan tulus. Kadang mereka bahkan diam-diam berharap kamu gagal agar mereka merasa lebih baik tentang hidup mereka sendiri. Ini adalah kenyataan yang sulit diterima, tetapi memang ada orang-orang seperti itu. Karena tidak semua orang punya hati yang cukup dewasa untuk melihat orang lain berhasil tanpa merasa terancam. Orang yang benar-benar tulus akan ikut senang melihatmu berkembang. Mereka tidak merasa kalah hanya karena kamu berhasil. Mereka tidak merasa rendah hanya karena kamu bahagia. Sebaliknya, mereka ikut mendukung dan bangga melihat pertumbuhanmu. Itulah kenapa kamu harus memperhatikan bagaimana reaksi seseorang saat kamu mendapatkan hal baik dalam hidup. Karena wajah asli seseorang sering terlihat bukan saat kamu susah, tetapi saat kamu mulai berhasil. Banyak orang bisa menemanimu saat berada di bawah, tetapi tidak semua orang bisa tulus melihatmu naik. Orang yang iri juga sering diam-diam menciptakan persaingan yang sebenarnya tidak perlu. Mereka mulai membandingkan hidup, membandingkan pencapaian, membandingkan pasangan, membandingkan pekerjaan. Seolah hidup adalah perlombaan yang harus dimenangkan. Padahal kebahagiaan bukan tentang siapa yang lebih unggul dari orang lain. Tetapi orang yang dipenuhi iri hati sulit memahami itu. Karena fokus hidup mereka bukan bertumbuh, melainkan mengalahkan orang lain. Dan jika kamu terus berada di dekat orang seperti ini, lama-lama energi hidupmu ikut terkuras. Kamu jadi tidak nyaman membagikan kebahagiaanmu. Kamu merasa harus menyembunyikan pencapaianmu. Kamu takut dihakimi saat hidupmu membaik. Padahal kebahagiaan seharusnya dirayakan, bukan disembunyikan karena takut membuat orang lain iri. Orang yang iri juga sering sulit melihat sisi baik dalam dirimu. Apapun yang kamu lakukan selalu dianggap kurang. Jika kamu berhasil, mereka bilang kamu beruntung. Jika kamu gagal, mereka merasa puas. Tidak peduli seberapa keras usahamu, mereka selalu mencari alasan untuk meremehkanmu. Karena dalam hati mereka tidak ingin melihatmu lebih baik dari mereka. Kadang mereka juga mulai menyebarkan energi negatif secara halus. Mereka memberi komentar yang terdengar seperti candaan, tetapi sebenarnya menyakitkan. Mereka meragukan keputusanmu. Mereka membuatmu merasa bersalah karena bahagia. Dan jika kamu tidak sadar, perlahan rasa percaya dirimu bisa ikut terkikis. Kamu mulai merasa tidak nyaman menjadi dirimu sendiri. Mulai merasa takut bersinar terlalu terang. Mulai merasa harus mengecilkan diri agar diterima. Padahal kamu tidak dilahirkan untuk hidup kecil demi membuat orang lain nyaman. 7. Orang yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dari semua tipe orang yang harus dijauhi, jika kamu ingin hidup lebih bahagia, mungkin inilah yang paling berbahaya, yaitu orang yang perlahan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Awalnya hubungan itu mungkin terasa biasa saja. Bahkan mungkin terlihat seperti hubungan yang sangat dekat dan penuh perhatian. Tetapi semakin lama, kamu mulai berubah menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu mulai menahan banyak hal, menahan pendapat, menahan perasaan, menahan keinginan. Kamu mulai berhati-hati dalam berbicara karena takut membuat mereka marah. Kamu mulai mengubah dirimu agar mereka tetap bertahan. Kamu mulai mengorbankan banyak hal demi menjaga hubungan tetap berjalan. Dan tanpa sadar,
Kamu perlahan kehilangan jati dirimu sendiri. Inilah hubungan yang sangat melelahkan secara emosional. Karena kamu hidup bukan sebagai dirimu, tetapi sebagai versi yang terus dipaksa untuk menyenangkan orang lain. Kamu memakai topeng setiap hari. Kamu tersenyum padahal lelah. Kamu mengatakan tidak apa-apa, padahal hatimu penuh tekanan. Kamu terus mengalah demi mempertahankan hubungan yang sebenarnya perlahan menghancurkan dirimu. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang kehilangan dirinya sendiri, karena semuanya terjadi secara perlahan. Awalnya hanya sedikit berubah demi menghargai orang lain. Lalu mulai mengurangi kebiasaan yang disukai. Mulai menjauh dari hal-hal yang membuat bahagia. Mulai mengubur impian sendiri. Sampai akhirnya hidup terasa asing. Kamu bercermin, tetapi tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Hubungan yang sehat seharusnya membuat seseorang berkembang, bukan menghilang. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu takut menjadi dirimu sendiri. Mereka tidak akan memaksamu berubah total demi diterima. Mereka tidak akan membuatmu merasa bahwa dirimu selalu kurang. Tetapi orang yang toksik seringkali membuatmu percaya bahwa kamu harus terus berubah agar layak dicintai. Mereka membuatmu merasa bersalah ketika menjadi diri sendiri. Mereka membuatmu takut kehilangan mereka jika tidak mengikuti keinginan mereka. Akhirnya kamu terus menyesuaikan diri sampai lupa apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup. Dan itu sangat berbahaya, karena kehilangan diri sendiri adalah salah satu luka terdalam yang bisa dialami seseorang. Banyak orang terlihat masih tertawa, masih bekerja, masih menjalani hidup seperti biasa. Tetapi di dalam dirinya, mereka kosong. Mereka sudah terlalu lama hidup demi orang lain, sampai lupa bagaimana cara hidup untuk dirinya sendiri. Mereka tidak tahu lagi apa yang mereka sukai. Tidak tahu lagi apa yang membuat mereka bahagia. Tidak tahu lagi siapa diri mereka sebenarnya. Semua karena terlalu lama mempertahankan hubungan yang membuat mereka kehilangan identitas. Kadang orang seperti ini hadir dalam bentuk pasangan yang terlalu menuntut. Kadang hadir sebagai teman yang selalu mengendalikan. Kadang bahkan hadir dalam lingkungan keluarga sendiri. Dan karena hubungan itu sudah terlalu dekat, seseorang sering merasa sulit pergi meskipun hatinya terus terluka. Mereka takut sendirian, takut ditinggalkan, takut dianggap tidak tahu balas budi. Akhirnya mereka memilih bertahan sambil perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Padahal hidup yang terus dijalani dengan tekanan seperti itu tidak akan pernah benar-benar bahagia. Kebahagiaan muncul ketika seseorang bisa hidup dengan jujur sebagai dirinya sendiri. Bukan ketika terus berpura-pura demi diterima orang lain. Orang yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri biasanya juga membuatmu merasa bahwa kebutuhanmu tidak penting. Perasaanmu dianggap berlebihan, pendapatmu dianggap salah, keinginanmu dianggap tidak penting. Lama-lama kamu mulai terbiasa mengabaikan dirimu sendiri. Kamu selalu mendahulukan orang lain, selalu memikirkan kebahagiaan orang lain, tetapi lupa bertanya apakah dirimu sendiri masih bahagia. Dan yang menyakitkan, terkadang semakin banyak kamu berkorban, semakin kamu tidak dihargai. Karena orang yang terbiasa menerima pengorbananmu akan mulai menganggap itu sebagai kewajiban. Mereka lupa bahwa kamu juga manusia yang punya batas lelah. Kamu juga punya hati yang bisa hancur. Kamu juga punya kebutuhan untuk didengar dan dihargai. Tetapi dalam hubungan yang tidak sehat, semua itu perlahan hilang. Kamu hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Setiap keputusan dipenuhi rasa takut. Setiap langkah dipenuhi kecemasan. Dan setiap hari terasa seperti beban emosional yang tidak pernah selesai. Jika terus dibiarkan, hubungan seperti ini bisa menghancurkan mental seseorang. Kamu menjadi tidak percaya diri, mudah merasa bersalah, takut mengambil keputusan sendiri, takut mengecewakan orang lain, bahkan untuk menjadi dirimu sendiri saja, kamu merasa takut. Padahal tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan diri sendiri demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak benar-benar menghargaimu. Pada akhirnya, kebahagiaan bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang kamu miliki, seberapa tinggi pencapaianmu, atau seberapa banyak orang yang ada di sekelilingmu. Kebahagiaan sangat dipengaruhi oleh siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu setiap hari. Karena lingkungan bisa membangun seseorang, tetapi juga bisa menghancurkannya perlahan. Ada orang yang membuat hidupmu lebih tenang,
lebih semangat, dan lebih percaya diri. Tetapi ada juga orang yang diam-diam menguras energimu, merusak mentalmu, dan membuat hidupmu terasa semakin berat. Orang yang selalu meremehkanmu akan membunuh rasa percaya dirimu. Orang yang hanya datang saat butuh akan menguras tenaga dan emosimu. Orang yang suka drama akan membawa kekacauan ke dalam hidupmu. Orang yang selalu negatif akan memadamkan semangatmu. Orang yang suka mengontrol hidupmu akan merampas kebebasanmu. Orang yang iri dengan kebahagiaanmu akan sulit melihatmu berkembang dengan tulus. Dan orang yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri perlahan akan menghancurkan jati dirimu. Itulah kenapa tidak semua orang harus dipertahankan. Kadang langkah terbesar menuju hidup yang lebih damai adalah berani menjaga jarak dari orang-orang yang toksik. Mungkin tidak mudah, karena beberapa dari mereka bisa saja adalah orang yang sudah lama dekat denganmu. Tetapi kamu harus ingat satu hal penting. Menjaga kesehatan mental dan kebahagiaanmu bukanlah tindakan egois. Kamu berhak hidup di lingkungan yang sehat. Kamu berhak didengar, dihargai, dan dicintai tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Semakin dewasa, kamu akan sadar bahwa ketenangan adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan seringkali ketenangan itu datang ketika kita mulai lebih selektif memilih siapa yang boleh tinggal dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini, perhatikan kembali lingkunganmu. Siapa yang membuatmu berkembang, siapa yang membuatmu merasa tenang, dan siapa yang justru membuat hidupmu semakin lelah. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang terus melukai mentalmu sedikit demi sedikit. Pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu, menjaga ketenanganmu, dan membuatmu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut. Sebab kebahagiaan sejati bukan hanya tentang menemukan tempat yang nyaman, tetapi juga tentang meninggalkan hal-hal yang perlahan menghancurkan dirimu.